Selamat malam teman-teman. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Teresia Cynthia Haryanja, NPM 1912200106. Saya mahasiswi dari kampus Universitas Harapan Medan, jurusan Ekonomi, Prodi Manajemen. Ya, baiklah, di sini saya akan mentutorialkan tentang regresi linier berganda. Sebelum itu, teman-teman harus download dulu aplikasinya SPSS. SPSS yang saya punya itu versinya 26. Dan Anda juga harus mempunyai data Excel. Seperti ini. Yang terdiri dari kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. Oke, lanjut. Selanjutnya kita langsung aja ke aplikasinya, aplikasi SPSS-nya. Di sini ada dua, yaitu data view sama variable view. Langsung aja kita klik di variable view-nya. Terus ini name kita buat sebagai yang ininya, kompensasi. Ini kita ketik di SPSS-nya. Kompensasi. Oke, selanjutnya karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan. Dan selanjutnya di sini ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Dan selanjutnya di sini ada motivasi. Dan selanjutnya yang terakhir ada kinerja. Ini guys, kenapa saya buat underscore ini? Ya, karena kalau di SPSS dia tidak bisa dipakai spasi. Dia akan kayak ngeblank gitu. Oke, baik. Sekarang yang measure kita ganti menjadi scale. Semuanya kita ganti jadi scale ya. Oke. Terus selanjutnya kita klik di data view. Akan keluar seperti ini. Dan kalau teman-teman mau merapikan, ya kita share. Seperti ini. Jika Anda mau merapikannya. Kita geser. Oke. Terus kita buka lagi di kompensasi tersebut. Kompensasi. Terus kita dari total aja guys. Total ini kita copy sampai ke bawah. Kita copy sampai ke bawah. Oke.
Sudah kita copy, terus kita paste ke sini. Paste. Oke, kita paste ya guys. Anda juga bisa dari edit, paste. Oke. Akan keluar seperti ini, dan selanjutnya juga kita buat kayak gitu juga. Kita copy dari atas sampai ke bawah. Kita copy. Oke. Kita copy. Baru kita paste lagi. Sama juga seperti itu. Kita copy. Kita copy ya guys. Kita paste. Sampai ini di kinerja. Ini motivasi. Dan kita copy juga. Oke, kita copy. Terus kita paste nih. Nah, seperti ini guys. Jadi dia kan berikutnya ya guys, kita akan melakukan tahap analisis, yaitu kita klik di Oke guys, jadi selanjutnya itu kita akan analisis, yaitu kita klik di analyze dan klik ke regression, terus kita klik lagi ke linear, maka akan keluar seperti ini ya guys. Jadi dependent itu kinerja, kita taruh di sini, terus ini kita copy paste semua. Ini kompensasi karakteristik kerjaan. Semuanya kita pindahin ke sini. Oke. Terus kita ke data statistik. Terus kita centang di collinearity diagnosis. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil dari SPSS, kita ke Word untuk mengasumsi data regresi linear berganda. Nah, ini dia guys. Asumsi model regresi linear berganda. Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear berganda ini dilihat dari tabel di bawah ini. Tabel 1, asumsi model regresi linear berganda yaitu koefisien. Kita lihat di sini guys. Tabel koefisien.
tabel koefisien. Nah, ini dia guys. Ini kita copy, terus kita pindahin ke Word. Maka akan jadi seperti ini guys. Berdasarkan pada tabel 1, maka dapat disusun model penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4. Ini kita ambil B-nya ini guys. Jadi Y sama dengan 5,687 tambah 0,321 X1 tambah 0,397 X2 kurang 0,062 X3 tambah 0,283 X4. Dilihat dari persamaan linier tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linier positif. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut. Diketahui ketika kompensasi X1 karakteristik pekerjaan X2, gaya kepemimpinan X3, dan motivasi X4 tidak mengalami perubahan, maka nilai dari minat membeli ulang pelanggan adalah sebesar 5,687 satuan tertentu. Ketika kompensasi X1 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan kinerja pegawai sebagai sebesar 0,321 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Ketika karakteristik pekerjaan X2 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,397 satuan tertentu, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Yang keempat, ketika gaya kepemimpinan X3 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat menurunkan kinerja pegawai sebesar 0,062 satuan tertentu, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Ketika motivasi X4 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,283 satuan tertentu, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R2. R pangkat 2. Uji determinasi ini untuk melihat seberapa besar kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja. Menjelaskan kinerja pegawai untuk dapat mengetahui besarnya determinasi kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi. Menjelaskan kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu tabel kedua, model summary. Sama juga kayak tadi guys, jadi kita copy paste, kita copy di bagian sini, model summary ini dah. Model summary kita copy, terus kita paste di sini, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, berdasarkan pada tabel 2 diketahui bahwa nilai R square adalah sebesar 0,496 atau sama dengan 49,6%. Artinya bahwa kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi mampu untuk menjelaskan kinerja pegawai sebesar 49,6%. Sisanya 50%
5,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Selanjutnya kita melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka berikut ini akan dijelaskan sehubungan dengan pengujian atas hipotesis penelitian sebagai berikut. Ini dia guys. Ini contoh tabel. Model ANOVA, uji modal dilakukan untuk melihat tingkat signifikasi, kompensasi karakteristik kerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi. Fit atau tidak, hasil uji modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu tabel ANOVA. Sama juga seperti tabel sebelumnya guys, kita Word. Seperti ini kira-kira. Tabel keempat sama juga dengan tabel yang pertama guys. Sama juga seperti tabel yang pertama tadi. Koefisien, tabel koefisien. Ya, kira-kira seperti itu guys. Baiklah, terima kasih. Apabila ada salah kata-kata selama video ini, mohon maaf. Terima kasih. Oke, kemudian continue. Dan selanjutnya kita ke plot. Ke plot ini ya Y-nya tuh straight guys. Y straight dan X itu spread. X itu spread maksud saya. Oke, kemudian histogram kita centang, baru normal probability plot kita centang juga, dan kemudian kita continue dan kita klik OK. Maka akan keluar seperti ini. Seperti ini guys, yang ini dia hasilnya. Seperti ini hasilnya. Oke, seperti ini kira-kira hasilnya. Dapat teman-teman lihat. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil dari SPSS, kita ke Word untuk mengasumsi data regresi linear berganda. Nah, ini dia guys. Asumsi model regresi linear berganda. Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear berganda ini dilihat dari tabel di bawah ini. Tabel 1, asumsi model regresi linear berganda yaitu koefisien. Kita lihat di sini guys. Tabel koefisien. Tabel koefisien. Nah, ini dia guys. Ini kita copy, terus kita pindahin ke Word. Maka akan jadi seperti ini guys. Berdasarkan pada tabel 1, maka dapat disusun model penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4. Ini kita ambil B-nya ini guys. Jadi Y sama dengan 5,687 tambah
0,321 X 1 tambah 0,397 X 2 kurang 0,062 X 3 tambah 0,283 X 4. Dilihat dari persamaan linier tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linier positif. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut. Diketahui ketika kompensasi X1 karakteristik pekerjaan X2 gaya kepemimpinan X3 dan motivasi X4 tidak mengalami perubahan, maka nilai dari minat membeli ulang pelanggan adalah sebesar 5,687 satuan tertentu. Ketika kompensasi X1 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,321 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Ketika karakteristik pekerjaan X2 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,397 satuan tertentu, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Yang keempat, ketika gaya kepemimpinan X3 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat menurunkan kinerja pegawai sebesar 0,062 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Ketika motivasi X4 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,283 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R2. R pangkat 2. Uji determinasi ini untuk melihat seberapa besar kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja. Menjelaskan kinerja pegawai untuk dapat mengetahui besarnya determinasi kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi. Menjelaskan kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu tabel kedua, model summary. Sama juga kayak tadi guys, jadi kita copy paste, kita copy di bagian sini, model summary ini dah. Model summary, kita copy, terus kita paste di sini. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, berdasarkan pada tabel 2 diketahui bahwa nilai R² adalah sebesar 0,496 atau sama dengan 49,6%. Artinya bahwa kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi mampu untuk menjelaskan kinerja pegawai sebesar 49,6%. Sisanya 50,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Selanjutnya kita melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka berikut ini akan dijelaskan sehubungan dengan pengujian atas hipotesis penelitian sebagai berikut. Ini dah guys. Ini contoh tabel. Model ANOVA, uji model dilakukan untuk melihat tingkat signifikasi, kompensasi karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi, fit atau tidak. Hasil uji model dapat dilihat pada
tabel di bawah ini, yaitu tabel ANOVA. Sama juga seperti tabel sebelumnya guys, kita Word. Seperti ini kira-kira. Tabel keempat sama juga dengan tabel yang pertama guys. Sama juga seperti tabel yang pertama tadi. Koefisien, tabel koefisien. Ya, kira-kira seperti itu guys. Baiklah, terima kasih. Apabila ada salah kata-kata selama video ini, mohon maaf. Terima kasih.